Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua dan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah kami akan memulai hari ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga terus menjadi petunjuk, tuntunan, arahan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Injil adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan, namun juga Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari kematian untuk menggenapi keselamatan itu. Kuasa Injil mampu mengubah kehidupan orang-orang percaya sehingga menjadi pengikut Kristus. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca, mengisahkan tentang perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan segala kekayaan mereka. Hal ini adalah suatu bukti dari kuasa Injil yang telah mengubah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. John Stott, seorang pengkhotbah dan penginjil yang berasal dari Inggris, mendefinisikan pertobatan adalah berbalik dari dosa dan berbalik kepada Kristus. Bukan hanya sekedar perubahan pikiran, tetapi juga perubahan hati dan perilaku yang nyata. Tuhan Yesus mengangkat perempuan-perempuan yang dikisahkan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua dan 3 dari perhambaan dan keadaan yang rendah kepada penerimaan dan sukacita dalam persekutuan dan pelayanan. Dalam budaya atau tradisi Yahudi pada waktu itu, kaum perempuan tidak boleh belajar kepada rabi, namun Tuhan Yesus memiliki sikap yang berbeda. Tuhan Yesus menerima dan mengizinkan para perempuan ini mengikuti Dia. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, semua orang sama di mata Tuhan. Perempuan-perempuan ini mendukung Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Mereka telah berutang banyak kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah membebaskan dari roh-roh jahat dan menyembuhkan mereka. Kuasa Injil telah mengubah kehidupan mereka. Yang pertama di ayat yang kedua adalah mengubah Maria Magdalena. Injil Lukas pasal 8 ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena sebelum dibebaskan Tuhan Yesus tentu sangat menderita karena dirasuki 7 roh jahat. Hidupnya sangat menakutkan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dan menjadi sia-sia. Namun ketika dia dibebaskan Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan, hidupnya diubahkan. Dan setelah mengalami pertobatan dan perubahan, Maria Magdalena bersedia untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Kemudian yang kedua, di ayat yang ketiga dikatakan Yohana istri Kusa bendahara Herodes. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, bagi Yohana tentu tidak mudah untuk percaya dan menjadi pengikut Yesus. Raja Herodes dikenal sebagai pemimpin yang kejam.
Ada tantangan yang dihadapi Yohana karena Herodes sering kurang nyaman karena mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Namun Yohana juga mendukung pelayanan Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Kemudian yang ketiga, kuasa Injil mengubah Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan atau Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini memberikan teladan bahwa pelayanan sering didukung oleh orang-orang yang tidak terlihat di depan mimbar. Pelayanan mereka bukan dilakukan di atas mimbar, namun sama pentingnya. Baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang sudah menerima kasih Kristus dan anugerah keselamatan, hendaklah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan rela mempersembahkan waktu, tenaga, atau kekayaan untuk pelayanan. Apapun yang kita lakukan dengan kasih untuk melayani Tuhan adalah berharga di matanya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan. Setelah kami menjadi pengikut-Mu, setelah kami percaya kepada-Mu Tuhan, biarlah kami bersedia ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami, waktu kami, tenaga kami, ataupun kekayaan kami ya Tuhan, untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau memakai setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam pelayanan kami, semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Karena itu, biarlah setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu ini, teladan dari perempuan-perempuan yang sudah diubahkan oleh karena kuasa Injil-Mu, itu juga bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita pada pagi hari ini dengan berkat kekuatan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.